Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yoga di sini dalam berbagi triks Microsoft Excel. Sobat Excel semua, pada kesempatan ini kami akan berbagi tentang 8 macam error yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, kita nanti akan kupas satu persatu dan kemudian kita akan cari solusinya seperti apa kalau terjadi 8 error seperti nanti yang kita jelaskan di dalam tutorial ini. Nah, bagi Sobat Excel yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, dan nantinya Sobat semua akan mendapatkan video-video yang lebih menarik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak dipakai dalam pekerjaan kita sehari-hari. Terima kasih, kita saksikan tutorial selanjutnya. Sobat Excel semua, kita simak satu persatu macam-macam error yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, ini sudah saya siapkan data tentang jumlah penduduk. Ini hanya contoh saja. Jadi masalah kevalidan data ini itu masalah yang lain. Kita jadikan ini sebagai contoh bagaimana kita melihat macam-macam error yang ada di Microsoft Excel, kemudian nanti kita cari solusinya seperti apa. Yang pertama adalah error div 0 ya. Error div 0 itu adalah jika suatu bilangan dibagi dengan 0, lah itu pasti akan error. Ya, seperti kita tahu kalau di matematika semua bilangan atau bilangan apapun ya, kalau dibagi dengan 0 itu hasilnya tak terhingga. Nah, kita contohkan di sini. Jadi di sini kita lihat prosentase ya, prosentase penduduk ini. Di sini itu rumusnya adalah hasil bagi antara jumlah penduduk daerah tertentu dengan total 3 daerah ini. Nah, kemudian kita akan jadikan yang E2 ini 0. Jadi kita jadikan E2 ini adalah 0. Nah, jadi prosentase ini kan rumusnya B2 dibagi E2. Nah, E2 adalah 0, maka kemudian akan muncul div 0. Artinya apa? Ya, hasilnya itu tak terhingga. Hasilnya tidak diketahui. Nah, untuk solusi error seperti ini harus kita jadikan yang 0 itu menjadi bilangan yang selain 0. Atau bisa jadi kita hilangkan saja tulisan div 0-nya dengan kita menggunakan fungsi if error. Jadi di sini kita masukkan fungsi if ya, error. Nah, fungsi if error fungsinya untuk apa? Fungsi if error fungsinya untuk mengendalikan error. Jika error mau kita apakan? Ya. Nah, untuk mengendalikan error kita di sini menggunakan fungsi if error. Kita coba gunakan fungsi if error di dalam rumus ini. If error. Jadi if error fungsinya untuk mengendalikan error. Kalau ya rumus ini error mau kita apakan? Nah, di sini kita contohkan kalau error maka akan kita kosongkan sel itu. Jadi jika B2 dibagi E2 itu error, maka selnya, sel F2 itu akan kita kosongkan. Seperti ini. Kita enter. Nah, maka kemudian apa? Sel F2 menjadi kosong. Nah, ini yang pertama. Jadi error yang pertama adalah div 0. Nah, kemudian error yang kedua adalah NA ya, atau not available. Nah, error NA itu maksudnya apa? Jadi error NA ini maksudnya ketika Microsoft Excel tidak menemukan nilai yang direferensikan. Nah, ini kita contohkan ketika kita menggunakan fungsi VLOOKUP-nya. Nah, di dalam fungsi VLOOKUP kita membutuhkan lookup value, nilai yang akan kita cocokkan. Dan itu adalah nilai yang mereferensikan nilai tertentu. Nah, sekarang kita contohkan error yang kedua, not available. Kita gunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP. Ya, sekarang kita akan mencari atau kita akan mengambil
penduduk DKI Jakarta tahun 2000 ya. Tahun 2000. Jadi lookup value-nya 2000 ya. Kemudian array-nya ini kita seleksi ya. Kemudian DKI Jakarta itu ada di kolom yang kedua. Kemudian kita menggunakan false atau exact match ya. False. Nah, kita enter. Nah, hasilnya ada ya. Nah, sekarang kita ganti misalnya jumlah penduduk tahun 1981. Jadi di sini tahun 2000-nya diganti tahun 81. 1981. Nah, hasilnya adalah not available. Kenapa? Karena tahun 1981 tidak terreferensikan di sini, di tahun yang ada di data ini. Maka kemudian hasilnya adalah not available. Nah, itu ya. Nah, untuk solusinya seperti apa? Nah, kalau sekedar ya, kita ingin mencocokkan dengan tahun-tahun yang ada di dalam data kita ini, ya tahunnya kita ganti saja. Kita ganti dengan tahun yang ada di situ. Tahun 81, 82, dan seterusnya. Atau bisa jadi nanti di sini kita menggunakan true ya. Jadi kita tidak menggunakan false lagi, tapi kita menggunakan true. Tapi nanti kriteria true dalam fungsi VLOOKUP itu perlu penjelasan lebih lanjut. Nanti akan kita jelaskan ketika kita membahas fungsi VLOOKUP. Atau seperti tadi, kalau sekedar untuk menghilangkan not available-nya ini, kita di sini bisa menggunakan fungsi if error ya. Jadi nanti akan kita buat blank cell yang berisi error tadi. Jadi di sini kita masukkan lagi if error. Nah, jadi jika rumus ini error, maka kemudian akan kita buat kosong. Selnya akan kita buat kosong. Kita enter. Nah, sekarang sudah kosong. Artinya apa? Artinya di sini dengan menggunakan if error, maka kemudian kita bisa menghandle error itu. Nah, itu error yang kedua ya, not available. Nah, sekarang error yang ketiga. Error yang ketiga adalah name ya. Jadi error yang ketiga name. Nah, name itu error yang dimaksud dengan error name itu apa? Jadi ketika Microsoft Excel atau rumus ya, atau rumus dalam Microsoft Excel itu tidak menemukan define name ya. Define name yang pernah dibuat kan. Atau kita salah menuliskan rumus. Nah, maka kemudian akan muncul error name. Jadi contohnya seperti ini. Yang pertama, dalam masalah kita salah menuliskan rumus. Misalnya kita menggunakan rumus sum ya. Kita menggunakan rumus sum. Kita akan menjumlahkan ini penduduk DKI Jakarta dari tahun 71 sampai 2016. Nah, kita akan jumlahkan. Ini sampai ini ya. Kita akan jumlahkan. Nah, kalau seperti ini, oke, ada hasilnya. Hasilnya ada. Tapi kemudian sekarang kalau misalnya kita salah menuliskan sum, misalnya kurang M. Nah, maka hasilnya adalah name. Karena apa? Kita salah menuliskan rumus. Nah, ini kasus yang pertama. Terus kemudian kasus yang kedua. Kita contohkan ya, misalnya ini, penduduk DKI Jakarta ini ya, dari tahun 71 sampai 2016 tuh, ini kita buat name-nya ya. Jadi ring ini, ring B2 sampai ring B13 kita buat name. Untuk membuat name kita tinggal ketikkan saja di ini, di kolom informasi tentang sel yang aktif ya. Kita tuliskan misalnya Jakarta ya. Kita buat name namanya Jakarta. Enter ya. Nah, jadi kalau di sini kita nanti mereferensikan nama Jakarta, maka itu mengacu pada ini sel B2 sampai sel B13 gitu kan. Nah, sekarang saya akan menjumlahkan sel B2 sampai B13 sama dengan sum B2 sampai B13. Nah, hasilnya seperti tadi ya. Nah, ini B2 sampai B13 ini bisa kita ganti dengan ini Jakarta. Karena apa? Kita tadi sudah membuat name-nya. Ya. Nah, sekarang kasusnya kalau kita salah menulis Jakarta. Misalnya kita menulisnya kurang huruf A di belakang. Ya.
kita enter. Nah, maka akan muncul error name. Karena apa? Karena kita salah menuliskan name. Solusinya seperti apa? Ya kita kita perbaiki penulisan name-nya. Jakarta ya kita tulis dengan Jakarta, enter. Nah, maka kemudian errornya akan hilang. Atau kemudian solusinya seperti tadi, kita menggunakan if error. Nah, ini sahabat Excel semua. Jadi ini kita bahas 3 dulu kan. Error yang sering terjadi di Microsoft Excel. Dan nanti kita tunggu video selanjutnya, kita masih menyimpan 5 error lagi yang sering terjadi di Microsoft Excel kan. Terima kasih, kita nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.